tekstil. Mengapa Mama membawaku ke sini untuk bekerja? Tentu saja ini agar kamu bekerja di sini. Informasi dasar kamu sudah aku siapkan. Kamu sekarang seorang pekerja wanita di pabrik tekstil. Aku tidak mau bekerja. Mama, aku ingin pergi ke sekolah. Aku bisa mengurusmu sekarang. Kamu. Kakak perempuan, inikah putri sarjana terbaikmu itu? Dia terlihat tidak buruk. Penampilannya, kau benar sekali. Biarkan dia tinggal di sini bersamaku, bekerja tanpa lelah. Mama ingin aku bekerja di sini selama 3 tahun dan tidak mengizinkanku pergi. Mengapa Mama melakukan ini? Mama, jika Mama benar-benar ingin uang, aku punya sedikit di sini. Aku baru saja menerima beasiswaku. Aku punya 3.000 yuan di sini. Awalnya nanti aku membuatmu bekerja sebagai pekerja pabrik. Kamu yang memaksakan semua ini padaku. Kamu yang saat di sekolah menentang Nona. Mama membicarakan Jiang Sirukan. Mama, mengapa Mama begitu baik padanya? Demi dia, apakah Mama mengorbankan masa depan Mama bersamaku? Masa depan. Masa depanmu ada di sini. Bekerja untukku siang dan malam. Mendor. Aku menyerahkan orang ini padamu. Pastikan kamu mengawasinya untukku. Baik. Kau pemberontak. Kalian berdua idiot tak berguna. Kejar dia. Gadis sialan, kamu mau lari kemana? Dia lari cukup cepat. Di mana dia bersembunyi? Dia pasti bersembunyi di sana. Berani-beraninya memukulku dengan buku. Jika aku menangkapnya, lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Cepat. Cari. Apa yang terjadi? Itu hanya seekor anjing. Kau membuatku takut setengah mati. Cari di depan. Jangan biarkan dia kabur. Aku ingin kembali ke sekolah. Aku ingin melanjutkan studiku. Kurasa orang-orang pasti membenciku. Karena itu masalahnya. Aku harus menunggu Nyonya pergi sebelum pergi ke sekolah. Hati-hati. Muyu. Muyu, bagaimana kabarmu? Nyonya. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Muyu. Muyu. Kondisi pasien tidak optimis. Transfusi darah. Kalau begitu cepat atur. Nyonya Anda mungkin tidak tahu ini. Dia memiliki darah RH negatif, yang merupakan darah panda langka di negara kita. Rumah sakit kami tidak memiliki stok darah jenis ini. Kami juga tidak tahu, apakah pasien bisa bertahan sampai darah ditransfer kembali dari kota. Ambil darahku. Aku punya darah RH negatif. Anda tidak bisa melakukan transfusi darah sebagai ibu dari anak itu. Aku bukan ibunya. Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku. Muyu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku harap darahku sekarang bisa membantumu mengatasi kesulitan ini. Ini gawat. Fungsi tubuh pasien menjadi semakin lemah. Transfusi darah itu menyebabkan fenomena ini. Nyonya, bukankah Anda bilang Anda bukan ibunya? Bukankah Muyu adalah putri dari ibu susu? Dokter, ini baru dari pusat kota dan darahnya sudah dikirim. Cepat transfusikan ke pasien. Kondisi pasien telah membaik. JT itu berarti Muyu dan aku memiliki hubungan darah.
Bagaimana mungkin ini terjadi? Gadis sialan, aku menyuruhmu pergi ke tinggi. Kamu malah menyelinap pergi ke rumah sakit. Apakah kamu tahu rumah sakit punya? Nyonya, mengapa Anda di sini? Anda baru saja bilang Muyu bekerja sebagai buruh pabrik. Apakah Anda tidak membiarkannya pergi ke sekolah? Bagaimana mungkin aku tidak membiarkan anakku pergi ke sekolah? Sebelumnya, itu semua karena Muyu merayu tuan muda. Aku takut dia akan hamil. Jadi aku menutupinya. Siapa sangka dia benar-benar keluar. Aku menerima telepon dari rumah sakit. Hatiku. Itu seperti minyak mendidih. Pengasuh. Sebenarnya Muyu dirawat di rumah sakit karena aku. Dia melihat sesuatu akan menimpa. Jeti. Dia melindungiku dengan tubuhnya. Sebegitu berbahayanya. Orang-orang memperlakukan kami ibu dan anak perempuan. Sudah sepantasnya Muyu menyelamatkanmu. Nyonya. Lihat sekarang sudah larut. Anda juga lelah. Mengapa Anda tidak pulang dan beristirahat dulu? Muyu ini, saya akan menjaganya. Asisten Lin selidiki sesuatu untukku. Nyonya bertahun-tahun yang lalu. Anda sudah membantu Mulan dan putrinya. Hal seperti itu? Apakah Anda masih ingat 18 tahun yang lalu, orang di rumah sakit Kabupaten San membantu seorang bayi perempuan yang menderita penyakit paru-paru? Aku punya kesan. Bayi perempuan itu adalah Muyu. Dan ibu dari bayi perempuan itu, Mulan. Sungguh kebetulan. Nyonya lihat, ini adalah informasi yang saya temukan. Setelah Anda menyelamatkan bayi perempuan itu, yang menderita penyakit paru-paru, Anda segera meminta saya untuk membayar semua biaya operasi bayi perempuan itu. Tetapi ketika saya menyampaikan masalah ini kepadanya, dia langsung menolak. Hal itu sendiri sangat aneh. Secara logis, putrinya menderita peradangan yang begitu parah. Jika dia tidak segera diobati, dia seharusnya cepat meninggal muda. Namun tak disangka, dia justru selamat pada akhirnya. Tetapi catatan pemeriksaan fisik Muyu, tak ada tanda dia pernah menderita penyakit paru-paru. Benar. Dikatakan bahwa jika ada peradangan paru-paru yang begitu parah, pemeriksaan fisik akan menunjukkannya. Xiaorou lah yang menderita penyakit paru-paru saat muda. Nyonya, lalu apakah Anda menyarankan? Tidak. Saya tidak bisa sembarangan mencurigai putri saya. Kita harus mengonfirmasi kondisi fisik Muyu terlebih dahulu. Asisten Lin temani saya ke rumah sakit. Ya. Nyonya kami meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan lengkap, terutama pada paru-paru. Kami perlu tahu masa lalu Muyu. Apakah ada catatan penyakit masa lalu? Awalnya, keluarga Ji yang meminta. Maka kami akan mengatur seorang spesialis jantung yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pada Nona Muyu. Ya. Hei, apa yang kamu coba lakukan? Pasien membutuhkan pemeriksaan fisik. Tolong urus formalitasnya. Mengapa dia tiba-tiba melakukan pemeriksaan fisik? Tidak. Saya harus pergi dan melihat. Bukankah ini agen yang Tuan bantu carikan untukku saat itu? Mengapa Nyonya membawanya ke sini? Mungkinkah saya berbohong? Dan Nyonya tahu? Tidak. Saya tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Halo. Apakah ini perusahaan penyewaan mobil? Saya perlu menyewa mobil.
Pemeriksaan fisik, paru-paru Muyu tidak pernah menunjukkan perubahan patologis apapun, kecuali beberapa kekurangan kecil. Semuanya normal. Ayo ikut aku mencari Muyu. Mama, mengapa Mama ada di sini? Mengapa aku harus? Mama masih ingin membawaku bekerja di pabrik. Jangan khawatir, kali ini saya tidak akan membawamu ke pabrik. Saya akan membawamu pulang. Mama. Tolong. Di mana orangnya? Halo. Pasin di bangsal ini. Mengapa dia pergi? Maksudmu Muyu? Ibunya sudah membawanya pergi. Dia belum sepenuhnya pulih. Bagaimana kalian bisa membiarkannya pergi? Ibunya membawanya pergi secara diam-diam. Saat kami menyadari, Muyu sudah tidak ada. Jadi kami tidak punya pilihan selain memproses surat-surat kepulangannya. Ini bukan salah kami. Kau harus menemukan Muyu. Ibu susu membawanya pergi begitu tergesa-gesa. Pasti ada cerita di baliknya. Ya, saya akan segera mulai menanganinya. Nyonya, Mulan masih bekerja sebagai penyewa di keluarga Jiang sekarang. Jika kita ingin mengungkap kebenaran, pasti tidak boleh memperingatkan musuh dengan tindakan ceroboh. Mama, kali ini aku mendapat peringkat pertama di seluruh sekolah. Bukankah aku luar biasa? Mama, kenapa Mama menatapku seperti itu? Apa Mama tidak senang? Saya mendapat nilai pertama di seluruh sekolah. Ibu pasti senang. Tapi, berapa nilai yang didapat Muyu? Muyu itu, dia hanya juara pertama di sekolah. Dia jauh di belakangku. Mama tidak tahu. Muyu itu, saat melihat rapor, betapa buruk ekspresinya. Muyu berada di rumah sakit beberapa hari terakhir ini. Dia mengikuti ujian. Melihat rapornya. Mengapa Xiaoro berbohong? Nyonya, ini semua adalah rencana jahat mereka terhadapku. Aku benar-benar dizalimi. Aku mohon Mama percaya padaku ya. Muyu, mengapa kamu memfitnah putriku? Karakter macam apa yang dimiliki Xiaoro dan Xiaohao? Bukankah saya tahu dengan jelas bagaimana mungkin mereka terlibat? Nyonya, apakah Anda benar-benar memahami anak-anak Anda? Mungkin pada dasarnya mereka. Apa yang Anda bayangkan tentang mereka? Mungkinkah saya saat itu benar-benar menyalahkan Muyu? Saya ingat saat itu, pengasuh yang menuduhnya menyukai Xiaohao. Pengasuh menuduhnya. Mungkinkah itu karena Xiaoro? Xiaoro, rambutmu berantakan. Ibu akan merapikannya untukmu. Baiklah. Mama ingat ada suatu masa, aku selalu menyuruh Mama untuk menata rambutku. Rambut yang Mama tata terlihat bagus kan? Jika Xiaoro suka, Ibu akan menata rambutmu setiap hari. Mengapa dia menarik rambut putriku? Apakah dia mencoba menyakiti putriku? Ini berisi rambut dari saya dan si Xiaosheng. Bawa ini untuk tes paternitas. Masalah ini harus dilakukan secara rahasia. Mengerti yakinlah. Saya sudah mengatur personel pengujian terlebih dahulu. Sama sekali tidak akan ada kesalahan selama proses berlangsung. Siapa? Jendela terbuka.
Angin sudah mulai bertiup. Cepat urus masalah tes paternitas ini. Ya, Nyonya pergi untuk melakukan tes paternitas. Sepertinya dia sudah mulai curiga. Identitas putriku. Kaulah yang mencuri putriku lebih dulu. Karena memang begitu, kali ini kau harus mati saja. Hei, apakah kau menemukan Muyu? Nyonya, pengasuh itu sepertinya telah menemukan kita. Dia terus berputar-putar. Kami kehilangan jejaknya. Pergi cari tempat itu, harus benar-benar menemukan pengasuh itu. Muyu ada di tangannya. Nyonya, hasil penilaian sudah keluar. Jeti Xiaorou benar-benar tidak memiliki hubungan darah denganku. Kalau begitu putriku. Pastilah Muyu. Kau harus benar-benar menemukan putriku. Dia sama sekali tidak boleh terluka. Nyonya Anda. Saya akan mengirim orang untuk mencari Muyo sekarang juga. Bagus, bagus, bagus. Nah, di mana tepatnya kau berada? Nyonya pasti sangat kecewakan. Bagaimana kau bisa berada di sini? Kalau tidak apa? Nyonya pikir saya akan berada di mana? Desa San, tapi ini adalah tempat saya tinggal sejak kecil. Bawahan Anda yang tidak berguna itu. Mungkinkah mereka melacak saya? Anda sudah tahu kebenarannya. Saya bertanya kepada Anda, apakah Muyu bagaimanapun juga putri kandung saya? Ya. Nyonya sudah punya buktinya. Apakah Anda masih belum mempercayainya? Kau sungguh membiarkan putriku mengikutimu, menderita kesulitan selama 18 tahun. Kembalikan putriku padaku. Tidak bisa. Dulu itu adalah kau yang pertama mengambil putriku. Jika saya memberikan Muyu kepada Anda, maka putri saya masih bisa berada di keluarga Jiing, menikmati kekayaan dan kemuliaan. Jika kau tidak menyerahkan Muyu, saya akan menelpon polisi sekarang juga. Jika begitu Muyu akan kehilangan nyawanya. Sebelum semuanya diselesaikan, bagaimanapun dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Di mana tepatnya putriku? Nyonya, Anda ingin melihat putri Anda? Tidak apa-apa. Kalau begitu ikuti saya sendirian sekarang juga. Sebaiknya Anda jangan mencoba trik apapun pada saya. Kenapa aku merasa ada yang salah dengan mereka? Tidak mungkin. Aku harus pergi memeriksanya. Muyu ada di dalam. Putriku. Putri, buka matamu. Lihat ibu. Saya datang. Jangan takut. Ibu akan membawamu keluar sekarang juga. Nyonya. Awalnya aku tak pernah berniat jahat padamu. Siapa yang menyuruh Anda ikut campur? Karena memang begitu. Saya akan membiarkan Anda dan Muyu pergi ke neraka bersama. Pengasuh apa yang kau lakukan? Nona, mengapa Anda ada di sini?
Kau benar-benar berani membakar ibuku sampai mati. Apa kau gila? Nona, kau pikir kau adalah putri Zhao Yarong? Saya beritahu kau. Kau pada dasarnya bukan putrinya. Aku bukan putri mama. Bagaimana ini mungkin? Jika aku bukan putri mama, lalu siapa? Muyu. Muyu adalah putri kandung Nyonya. Kau berbohong. Gadis udik itu. Bagaimana mungkin dia menjadi nona muda keluarga Jiing? Anakku itu benar. Kamu menderita penyakit paru-paru sejak lahir, agar kamu bisa bertahan hidup. Aku menukar kamu dan Muyu. Hanya begitu kamu bisa masuk keluarga Jiing dan tumbuh dewasa. Aku adalah ibu kandungmu. Kau berbohong, kau berbohong. Aku adalah nona muda keluarga Jiing. Aku jelas bukan putri pengasuh. Anakku. Aku tahu, kamu ingin menjadi nona muda. Sekarang Muyu dan Nyonya ada di dalam. Mari kita menyalakan api di luar. Dan setelah itu tidak akan pernah lagi ada yang menantang statusmu. Kamu akan selamanya menjadi nona muda. Xiaorou, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan bergabung dengan ibu kandungmu dan bangkit? Tidak. Aku adalah putrimu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Mama. Mama, lepaskan saja Muyu. Ya, aku adalah putrimu. Aku adalah satu-satunya putrimu. Tidak mungkin. Xiaorou. Muyu sudah sangat menderita sebelumnya. Aku pasti akan memulihkan status Muyu sebagai nona muda, serta memberi kompensasi yang pantas nantinya. Lalu bagaimana denganku? Aku adalah nona muda. Muyu gadis udik itu. Atas dasar apa dia bisa menggantikan posisiku? Minggir. Xiaorou, kondisi Muyu sangat buruk. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Kondisinya buruk. Lalu apakah kondisiku baik? Mama. Selama bertahun-tahun, aku selalu berada di sisimu. Sekarang setelah Mama menemukan putri kandung Mama, apakah Mama akan membuangku? Bagaimana bisa ada ibu sepertimu, yang begitu kejam di dunia ini? Anakku, Nyonya itu bukan ibu kandungmu. Dia akan kejam padamu. Hanya aku yang akan baik padamu. Ini semua karena kamu. Sehingga putriku dan aku terpisah selama 18 tahun. Masalah Muyu merayu Xiaohou sebelumnya. Semuanya direncanakan olehmu bukan? Kamu benar-benar berani menggertak anakku. Nyonya hanya tingkat intimidasi seperti ini membuatmu merasa tertekan. Aku beritahu kamu, biasanya aku tidak akan memberi Muyu makanan atau air untuk diminum. Bahkan ketika dia sakit, aku tidak akan membawanya ke dokter. Aku pikir, sebaiknya aku membiarkannya mati sia-sia. Aku tidak pernah menyangka dia bisa sekuat itu, dan benar-benar bertahan sampai sekarang. Dan bahkan membiarkanmu menemukan kebenarannya. Aku terlalu ceroboh sebelumnya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Aku tidak ingin orang udik. Aku adalah putri sulung keluarga Jiing. Aku adalah pewaris. Bakar saja mereka berdua hidup-hidup. Kamu akan selalu menjadi pewaris. Mama. Apa Mama benar-benar mengakui Muyu sebagai putri Mama? Muyu selalu menjadi putriku. Pada dasarnya tidak perlu mengakuinya. Bagus. Ini yang kau paksa aku lakukan. Muyu, cepatlah. Xiaorou. Ibu biasanya baik padaku. Haruskah aku menyelamatkannya? Anakku, jika kamu membantu mereka, maka kamu tidak akan menjadi nona muda tertua lagi. Kamu hanya bisa berlutut di hadapan kaki Muyu. Si udik itu. Dia tidak akan pernah bisa menggantikan identitasku. Aku adalah satu-satunya putri sulung keluarga Jiing. Benar-benar layak menjadi putriku. Ambisi kamu sama besarnya dengan ambisiku.
Perhatikan statusmu sendiri. Kau hanya bisa menjadi ibu susu bagiku. Apakah nona muda tertuaku? Aku akan selalu menjadi ibu susumu. Muyu, bangunlah. Mengapa napasmu sangat lemah? Xiaoyu, cepat bangun Muyu. Kemarilah. Nah, ketika aku melahirkanmu, aku gagal melindungimu. Hari ini aku harus memastikan keselamatanmu. Nyonya, mengapa Anda ada di sini? Anakku, kamu sudah bangun. Putriku. Nyonya. Mengapa api di sini begitu besar? Nyonya terluka. Mari kita cepat. Anakku, kamu harus bertahan hidup. The film was translated Nyonya. and narrated by M Media. Apakah ada orang? Ada kebakaran di sini. Tolong, apakah tidak ada orang di sini? Tolong. Apa yang terjadi? Mengapa tempat ini mulai? Cepat pergi periksa tempat kejadian. Tidak ada seorang pun di dalam. Selamatkan orang itu. Di mana Nyonya? Bagaimana keadaannya? Apa yang kamu sebutkan? Siapa yang diselamatkan dari api bersamamu? Nyonya Jing. Luka-lukanya lebih parah daripada lukamu. Dia saat ini sedang diselamatkan di ruang gawat darurat. Tubuhmu juga sangat lemah saat ini. Kamu perlu melanjutkan infus. Nyonya terluka karena menyelamatkanku. Aku harus pergi menemuinya. Bagaimana keadaan Nyonya? Kamu masih berani bertanya tentang ibuku. Jika bukan karena kamu yang menyalakan api, bagaimana mungkin ibuku diselamatkan di ruang gawat darurat sekarang? Aku tidak sengaja menyalakan api. Saya ditahan di gunung sebelumnya. Ketika saya bangun, tempat itu sudah dilalap api besar. Berarti dia sudah berusaha sekuat tenaga yang menyelamatkan saya. Kau berbohong. Ibuku tahu jalan keluar. Kenapa ibuku tidak lari duluan? Malah dia menyelamatkanmu. Apa kau pikir kau adalah putri kesayangan ibuku? Muyu, kamu membuat ibuku pergi mencarimu. Itu hanya untuk menyalakan api. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kapan saya pernah meminta seseorang untuk mencari saya? Bahkan sekarang, kamu masih berdebat di sini. Kamu adalah pengirim pesan teks ini. Pesan teks. Muyu, istriku baru saja pergi mencari seseorang dan segera mengalami bencana. Beraninya kamu bilang pembakaran itu tidak sengaja. Saya tidak. Pesan teks ini tidak dikirim oleh saya. Saya benar-benar tidak. Muyu, The film was kamu tidak mungkin. translated and Karena aku narrated tidak by mengizinkanmu M menjadi Media. pengajarku. Sedang menyimpan dendam kan? Kamu berbalik dan membalas dendam terhadap ibuku. Jika kamu punya masalah denganku, hadapi aku. Mengapa kamu menyakiti ibuku? Dia biasanya memperlakukanmu dengan murah hati. Dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut akan balasan ilahi? Muyo. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Tangkap dia. Berapapun luka yang diderita Nyonya, biarkan dia membayar harganya. Sama sekali jangan bunuh dia seketika. Kau harus menyiksanya secara menyeluruh. Siksa dia perlahan.
Aku ingin membuatnya berharap dia mati. Tidak, Direktur. Tuan Muda, tolong percayai saya. Saya benar-benar tidak. Saya tidak melukai siapapun. Tunggu sampai kamu telah menerima hukuman yang cukup, baru kita lihat apakah kamu masih keras kepala. Bawa dia pergi. Berhenti. Anda tidak boleh menyakiti Muyu. Perintah rahasia macam apa ini? Nyonya secara khusus menginstruksikan bahwa apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menyakiti Muyu. Karena Muyu adalah... Asisten Lin, kamu adalah orang yang paling dipercaya ibuku. Jika kamu menemukan sesuatu, kamu benar-benar harus memberitahu kami. Putrimu saat ini ada di tanganku. Aku tidak peduli jika nyawanya dalam bahaya. Kamu tahu betul apa yang harus kamu katakan sekarang. Asisten Lin, apa sebenarnya yang diperintahkan ibuku? Kenapa kau tidak menyelesaikan ucapanmu? Benar, Asisten Lin. Kami semua menunggu. Nyonya. Perintah rahasia Nyonya memiliki persyaratan khusus untuk diberitahukan kepada Nona Muyu. Oleh karena itu, selamatkan nyawanya. Muyu sangat merugikan keluargaku. Dan bahkan menginginkan nyawaku. Apa kau yakin ini adalah kata-kata asli ibuku? Asisten Lin, kau tidak mungkin sengaja mencoba untuk melindungi Muyu kan? Tuan Muda, saya telah berada di sisi Nyonya selama hampir 20 tahun sekarang. Saya belum pernah sekalipun melanggar perintah Nyonya. Ini adalah perintah rahasia Nyonya. The film was translated Aku percaya pada and kesetiaan narrated Asisten by Lin, M. karena itu Media. adalah keinginan Yarong. Maka aku menghormatinya. Jika Yarong selamat dan sehat, maka semuanya baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa mati bersamanya. Bagaimana kabar ibuku? Bagaimana keadaannya? Penyelamatan itu tepat waktu. Pasien sudah keluar dari bahaya, namun dia menghirup asap tebal. Jadi dia untuk sementara masih dalam keadaan koma. Jangan khawatir, dia pasti akan bangun. Baiklah. Maksudmu, ibuku baik-baik saja kan? Ya, dia masih sangat lemah. Bisakah kami masuk dan menemuinya? Mari kita pergi. Sejak dia bangun, kami akan mengampuni Mei untuk 1 musim dingin. Kalian kunci Muyu dulu. Kita akan membicarakannya setelah Nyonya setuju. Ya. Ayah, melakukan ini terlalu meringankan hukumannya. Dia menyakiti ibuku seperti itu. Bagaimana kalau begini? Biarkan saja dia menjadi pelayan di rumah kita. Berikan semua tugas padanya. Siksa dia dengan tuntas. Aku pikir saran ini bagus. Kebetulan aku masih punya setumpuk kaos kaki kotor yang perlu dicuci. Biarkan Muyu yang melakukannya. Itu sangat cocok. Nyonya menyelamatkan hidup saya. Saya bersedia tinggal di sini untuk menjadi pelayan dan membalas kebaikannya. Tunggu sampai Nyonya bangun. Bahkan jika kamu menjadi seorang pelayan, kamu bahkan tidak boleh berpikir untuk mendekati Nyonyaku. Dengarkan baik-baik, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya mendekat setengah langkah pun ke kamar Nyonya. Ya. Hentikan. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Dasar gadis nakal. Kaulah yang memprovokasi nona muda kami dan membuatnya tidak senang. Kami di sini untuk melampiaskan kemarahan nona muda. Jadi itu Jiang The Shiro film was yang menyuruh Anda translated menyusahkan and saya. narrated Memangnya by kenapa? M. Media. Aku peringatkan kau. Bahkan jika kau tinggal di rumah ini, kau lebih baik bersikap patuh dan berkelakuan baik. Jika kau menyinggung nona muda kami lagi, lain kali apa yang disemprotkan padamu, bukan hanya air. Tepat sekali, bersikaplah yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Dalam hati saya, Nyonya adalah orang yang dihormati. Tapi Anda adalah orang yang paling penting bagi Nyonya. Sudah menjadi tugasku untuk membantu Anda. Anda bilang,
Saya adalah orang yang paling penting bagi Nyonya kan? Dia rela mengabaikan nyawanya untuk menyelamatkan Anda. Anda pikir dia hanya bersikap baik bukan? Anda dan Nyonya adalah di dunia ini orang dengan ikatan terdalam. Karena Anda adalah Asisten Lin. Aku perlu menemuimu mengenai sesuatu. Asisten Lin, apa yang baru saja kamu katakan pada Muyu? dia jatuh secara tidak sengaja. Jadi saya membantunya berdiri. Saya tidak mengatakan apa-apa. Apa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Asisten Lin, aku sarankan kamu sebelum melakukan apapun. Pikirkan tentang putrimu yang baru lahir. Kamu tidak boleh, demi putri orang lain, mengorbankan putrimu sendiri. Itu akan mengerikan. Saya minta maaf Nona muda. Saya janji. Di masa depan, saya mohon Anda mengampuni putri saya. Tapi aku tidak ingin melihatmu di keluarga Jiing. Pergi temui ayah, dan katakan padanya kamu menderita penyakit serius, yang membutuhkan perawatan di luar negeri. Saya mengerti. Saya akan meninggalkan keluarga Jian. Asisten Lin berkata, bahwa saya adalah orang yang paling dalam di dunia ini bagi Nyonya. Apa artinya ini? Mungkinkah saya adalah putri Nyonya? Tidak. Putri Nyonya adalah Jiang Shiro. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Hei! Halo Muyu. Karena golongan darah pandemmu istimewa, terakhir kali nyawamu diselamatkan di rumah sakit kami. Bisakah kau datang ke rumah sakit kami sekarang untuk membantu menyelamatkan orang lain? Saya memiliki darah panda. Itu benar, golongan darahmu sama dengan ibumu. Dia cemas untuk memberimu transfusi pada saat itu, yang menyebabkan kondisimu memburuk. Itulah mengapa transfusi tidak dilanjutkan. Mereka salah paham bahwa Nyonya adalah ibu saya. Itu salah. Lalu, mengapa Nyonya memberi saya transfusi darah, dan kondisi saya memburuk? Kecuali jika saya adalah putri kandung Nyonya. Muyo, kau sedang berhayal. Seseorang sepertimu, sebanding dengan nona muda keluarga Jiang kami. Menurut pendapatku, kamu hanya pantas berada di keluarga Jiang kami, mencuci kaos kaki kotorku, melayani sebagai pelayan di keluarga Jiang kami. Spekulasi saya sangat mungkin, tepat sekali. Kalau tidak pikirkanlah, mengapa Nyonya memperlakukan saya secara istimewa sebelumnya? Itu karena kamu berbohong. Ibuku tidak pernah mempertaruhkan nyawanya untukmu, dan kamulah yang memulai kebakaran itu. Jika saya yang menyalakan api itu, The film lalu was mengapa translated saya and juga terluka? narrated by Juga, Media. ketika Anda menyiksa saya. Asisten Lin, mengapa dia muncul untuk melindungi saya? Dia adalah orang kepercayaan Nyonya bukan? Selain itu, yang penting adalah dia memanggil saya putri di dalam api. Saya adalah anaknya. Dasar pembohong. Mungkin Anda masih belum tahu. Golongan darah Nyonya dan saya sama. Apa? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke rumah sakit dan memeriksanya. Nyonya dan saya sama-sama memiliki darah panda. Selain itu, setelah Nyonya memberi saya transfusi, itu menyebabkan kondisi saya memburuk. Karena seorang ibu, pada dasarnya tidak bisa memberikan darah kepada putrinya. Aku mengerti. Kamu benar-benar mengarang cerita yang bagus. Kamu pikir hanya karena banyak bicara, aku akan mempercayaimu. Saya tidak bermaksud agar Anda percaya pada saya. Saya hanya ingin Anda pergi memeriksanya. Aku tidak akan mempercayainya. Dan aku sama sekali tidak bisa menerima masalah ini. Kakak, Kamu memanggilku apa? Siapa kakakmu? kakak.
Anda tidak berani mempercayainya kan? Anda takut bahwa Anda akan tahu bahwa saya adalah adik kandung Anda. Anda takut bahwa Anda sendiri pernah menginjak kepala adik Anda. Kamu bukan adikku. Terabat macam apa kamu ini? Kalau begitu lakukan tes DNA menggunakan sampel dari saya. Kakak, ini rambut saya. Saya bisa berbohong, tetapi tes tidak akan. Gadis. Jika kamu membohongiku, kamu tamat. Terima kasih. Apa yang kamu teriakkan? Hasil tesnya sudah keluar. Kakak, apa yang kamu lakukan di sana? Kamu dan Muyu, rahasia apa yang kalian bicarakan? Aku, Tuan muda, aku. saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Bahwa saya merobek kaos kaki Anda saat mencucinya. Saya mohon, tolong jangan suruh saya membersihkan kolam renang ya. Saya masih memiliki luka di tubuh saya. Kamu benar-benar berani merobek kaos kakiku saat mencucinya. Aku tidak peduli apakah kamu terluka atau tidak. Jika kamu membuat kesalahan, kamu harus dihukum. Cobalah melakukan pekerjaanmu dengan benar. Jadi kamu menyiksa Muyu. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Apa yang perlu dikatakan tentang ini? Cukup memalukan dilihat olehmu. Aku akan pergi dulu. Muyu, karena kamu berani merobek kaos kaki kakakku saat mencucinya, maka hukumanmu adalah pergi menyiapkan obat untuk ibuku. Jika kamu berani bermalas-malasan, mulai sekarang, kamu tidak perlu makan lagi. Jiang Shiro, mengapa Anda terus menargetkan saya? Kamu akan segera tahu. Obat ini justru digunakan untuk menyelamatkan nyawa Nyonya. Anda harus mengawasi dengan cermat. Ya, saya pasti akan mengawasinya dengan cermat. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah obat yang baru saja selesai saya siapkan. Cukup. Berikan padaku untuk dicicipi. Apa yang kamu lakukan? Muyu, mengapa kamu di sini? Saya datang untuk mengantarkan obat. Saya baru saja selesai menyiapkan obat ini. Apel, kamu menyiapkan obat untuk Yarom. Apa yang sedang terjadi? Bukan kan? Kamu bilang jangan biarkan Muyu mendekati Nyonya. Saya pikir maksud Anda bahwa Muyu hanya dilarang memasuki kamar Nyonya. Menyiapkan obat masih diperbolehkan. Kurang ajar. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang pengurus rumah tangga? Tidak kan? Kamu bahkan mengerti masalah ini. Kamu tidak lagi dibutuhkan sebagai pengurus rumah tangga. Keluarga Jiang kami tidak mampu mempekerjakan orang sepertimu. Pergi sekarang. Ya, pengawal. Pergi panggil dokter. Semangkuk obat ini. Apakah ini beracun atau tidak? Ya. Nyonya adalah penyelamat saya. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Bagaimana mungkin? Bukan kamu yang memutuskan. Tuan, hasil analisis menunjukkan obat itu jelas mengandung racun yang kuat. The film was Hasil tes. translated and narrated by M Media. Muyu, dan kamu masih mengklaim kamu tidak terlibat. Obat itu mengandung racun. Lalu bagaimana obat itu bisa mengandung racun? Obat itu mengandung racun. Bagaimana mungkin?
Saya tidak pernah menambahkan apapun ke dalam obat. Seseorang pasti ingin menyakiti Nyonya. Sekarang, kamu masih mencoba menjebak orang lain. Muyu. Sudah jelas bahwa kamu menyakiti ibuku. Kami semua adalah orang-orang yang disayangi ibu. Jadi bagaimana mungkin kami menyakiti ibu? Seseorang di keluarga ini bukanlah orang yang benar-benar dicintai. Seseorang tidak ada hubungan darah. Kalau begitu bukankah orang itu akan menyakiti Nyonya? Baiklah. Sepertinya Muyu telah mengetahui kebenarannya. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya mengucapkan omong kosong lagi. Muyu, kebaikan Nyonya kepada kita sangat besar. Mengapa kau mencelakainya berkali-kali? Bagaimana kau bisa seperti ini? Aku sangat patah hati. Ini semua salahku karena tidak membesarkanmu dengan benar. Pengawal, kunci Muyu. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Lepaskan saya, ayah. Muyu ini sangat berbahaya. Jika kita menahannya di rumah kita, aku benar-benar akan takut. Ibu akan berada dalam bahaya. Kalau begitu maksudmu, Muyu meracuni. Tidak terjadi hanya dalam 1 atau 2 hari. Bagaimana kalau kita langsung ke kamarnya dan menggeledah?nya? Jika kita menemukan bukti kejahatannya, kita akan langsung menyerahkannya kepada polisi. bagus, pergi geledah. Kamar Muyu. Ya. Tuan, ini ditemukan di kamar Muyu. Tuan, ini adalah racun dari mangkuk obat. Muyu, kamu berani terus memberikan racun selama ini? Ayah, cepat bantu ayahku pergi beristirahat di kamarnya. Ya Nona, ayah, mohon tenang saja. Masalah mengirim Muyu ke kantor polisi. Aku yang akan mengurusnya. The film was translated Kalian and semua boleh narrated pergi by sekarang. M-Media. Sepertinya kau sudah tahu kebenarannya. Kaulah yang memberikan racun itu. Kau ingin membunuh Nyonya, lalu menjebakku. Dengan cara ini, identitas rahasiamu tidak akan pernah terungkap. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu sebagai siswa terbaik. Mengetahui kebenarannya begitu cepat. Tapi apa gunanya mengetahui kebenaran sekarang? Di sini, tidak ada satupun orang yang mempercayaimu. Dan kau akan segera tidak bisa bicara. Apa yang akan kau lakukan? Air ini direbus dari 100 jin cabai. Akankah itu membuatmu menjadi bisu? Minum-minum. Nona Jin yang asli sudah menjadi bisu. Kalau begitu aku akan menggantikanmu si bisu itu untuk menikmati kekayaan dan status ini. Nona, mobil polisi sudah tiba. Baiklah, kalau begitu kau harus membawa pembunuh ini dan memasukkannya ke mobil polisi terlebih dahulu. Juga, bantu aku menyewa seorang pengacara. Aku ingin Muyu membusuk di penjara. Ya. Jauhi dia, jangan sentuh dia. Muyu, ada apa? Mengapa wajahmu berlumuran darah? Mengapa polisi menangkapmu? Aku sudah melakukan tes. Kamu adalah adikku. Kamu adalah saudara kandungku. Apa yang terjadi pada tenggorokanmu? Mengapa kamu tidak berbicara? Apakah Xiao Rong melukaimu? Apa yang terjadi hari ini? Apakah itu juga perbuatannya? Apakah Anda sudah selesai bicara? Tersangka kriminal tetap harus pergi ke kantor polisi untuk diselidiki. Omong kosong, dia bukan penjahat. Cari seseorang untuk menyembuhkan tenggorokanmu. Nona, sekarang Muyu tahu rahasia identitasnya untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Kenapa kita tidak menyingkirkan 2 anggota keluarga Jin lainnya juga? Dengan begitu, aset keluarga Jing, aku akan menjadi milik ahli waris tunggal. Aku The dengar film was aset keluarga translated Jing melebihi and 100 narrated miliar. by M-Media. Nona, jika kau mendapatkan aset keluarga Jing, bisakah kau mengakui saya sebagai ibumu? Tentu saja aku bisa. Selama kau menaruh sebotol racun ini di sarapan besok, kau akan menjadi ibu kandungku. Tapi,
Apakah kau tidak ingin mengakuiku? Ibu? Tentu saja saya ingin mengakui Anda. Xiaorou, jangan khawatir. Saya pasti akan membantu Anda meracuni kedua orang itu. Makan cepat. Setelah makan aku harus pergi ke perusahaan. Nona. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Saya tidak sengaja melakukannya. Ayah, aku akan pergi mengurus ini dulu. Baik, Nona, saya akan membantu Anda. Saya memasukkan racun ke dalam bubur. Selama mereka meminumnya, mereka akan langsung pingsan. Bagus sekali. perutku sakit sekali. Ayah, Ayah kakak, ayah kakak. Apa yang terjadi pada kalian? Jangan menakutiku. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat telepon rumah sakit. Ya, Nona. Ayah kakak. Saya minta maaf. Pasien diracuni terlalu parah. Kami sudah melakukan yang terbaik. Ayah. Kakak. Kalian tidak boleh meninggalkanku sendirian. Ayah. Kakak. Ayah. Kakak. Kalian bisa tenang dan pergi. Uang keluarga Jiing, aku akan menghabiskannya semua untuk kalian. Xiaorou, aset masa depan keluarga Jiing akan menjadi milik kita berdua kan? Tentu saja, Ibu. Di masa depan, aset bernilai ratusan miliar ini akan kita The bagi. film was translated Ibu, kau and sudah bicara narrated begitu by lama. M Media. Kau pasti haus kan? Ini segelas air untukmu. Baik. Nona, polisi sudah datang. Mereka bilang ingin menyelidiki kematian mendadak ketua. Kami dengar seseorang di keluarga Jian meracuni sarapan. Kami secara khusus berada di sini untuk menyelidiki. Apa? Ada orang yang sebegitu beraninya, berani meracuni keluarga Jiang kita. Apakah kau yang melakukannya? Bukan saya, Nona. Saya tidak membuat sarapan kemarin. Itu adalah pengasuh. Dia bersikeras membuat sarapan kemarin. Pasti dia yang meracuni. Nona, saya telah bekerja untuk keluarga Jiang selama 18 tahun. Saya selalu setia kepada keluarga Jiang. Bagaimana mungkin saya menyakiti ketua dan tuan muda tertua? Anda harus mempercayai saya. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, kita hanya bisa memeriksa rekaman pengawasan. Bagus sekali. Xiaorou sudah mengendalikan seluruh villa. Pengawasan, video saya memberikan racun. Tentu saja tidak akan ditemukan. Benar-benar Anda. Keluarga Jiang kami memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana mungkin kau memperlakukan ayah dan kakakku seperti ini? Itu Anda. Anda ingin menimpakan semua kesalahan pada Ibu Susu. Ibu Susu, ada apa denganmu? Benar sekali. Aku menaruh obat pembungkam di segelas air itu. Minumlah, dan kau tidak akan bisa bicara seumur hidupmu. Mulan dicurigai meracuni dan menyebabkan kerugian. Ikutlah dengan kami. Hanya seorang ibu susu masih bermimpi berbagi aset denganku. Pergi mimpikan itu. Sekarang, aset keluarga Jiing. Semuanya milikku sendiri. Nona pengacara yang berspesialisasi dalam menangani pembagian aset keluarga kita. Pengacara Xiao sudah datang. Cepat undang dia masuk. Ya. Nona Tuan membuat surat wasiat sebelum dia meninggal. Setelah beliau meninggal, semua aset akan dialihkan kepada Nyonya. wasiat. Tapi ibuku masih terbaring sakit. Selama The Nyonya film hidup was 1 hari pun, translated dia and akan mempertahankan narrated hak by untuk M mewarisi Media. properti. Selama periode ketika Nyonya terbaring di tempat tidur, semua aset akan dikelola oleh yayasan keluarga yang didirikan oleh ketua selama masa hidupnya. Baiklah, aku mengerti. Tolong antar pengacara Xiao keluar. Ya, pengacara Xiao, silakan lewat sini. Ibu, awalnya aku tidak ingin mengambil langkah sejauh ini. Tapi kau memaksaku.
Ibu, setelah ibu meminum semangkuk obat ini, aku akan memberimu pemakaman yang megah. Muyu, bagaimana kau bisa keluar? Aku mengerti. Kau kabur dari penjara. Ya, aku melarikan diri. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Jika aku tidak keluar hari ini, bagaimana aku bisa menghentikanmu dari membunuh ibu kandungku? Bagaimana suaramu bisa membaik? Sepertinya air cabai hari itu belum cukup untukmu. Aku harus memberimu sedikit lagi. Jiang Siru, kau sudah menyebabkan Nyonya terbaring di tempat tidur. Meskipun begitu, kau masih ingin memaksanya minum semangkuk racun kerja lambat terakhir ini. Apakah kau masih punya sedikit kemanusiaan? Kau benar-benar menyelidiki dengan saksama. Tapi memangnya kenapa? Sekarang semua orang tahu bahwa kau meracuni ibuku. Bahkan jika ibuku meninggal, dia akan meninggal karena obat yang kau racik. Bagaimana dengan ketua dan tuan muda? Mereka selalu memperlakukanmu seperti keluarga. Kau meracuni mereka sampai mati. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Apa itu hati nurani? Apa kau pikir mereka benar-benar menyukaiku? Mereka hanya menyukaiku karena hubungan darah kita. Itu sebabnya kau menyukaiku. Begitu mereka tahu aku bukan putri kandung mereka, mereka semua akan meninggalkanku. Muyu, ini semua karenamu. Itu sebabnya. Jiang Siro, jika kau membunuhku, kau juga akan dihukum. Jadi kenapa kalau aku membunuhmu? Tidak ada orang lain di villa ini. Bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu? Apakah kamu pikir villa itu benar-benar kosong? Ayah, kakak, bagaimana kalian berdua belum mati? Aku jelas melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau meminum semangkuk bubur itu. Itu karena Muyu sudah tahu seluruh kebenarannya, memberitahuku. Kami selalu memantau kamu dan pengasuh dengan cermat. Semangkuk bubur yang dimiliki pengasuh itu ditukar saat disajikan. Bagaimana kamu bisa benar-benar menyakiti aku dan ayah? Kamu benar-benar telah membuat hati kami beku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Itu Muyu, dia terus mengancamku. Aku takut kau akan meninggalkanku. Itu sebabnya aku melakukan hal-hal bodoh itu. Berhenti berbohong. Yang paling kau takuti adalah tidak mendapatkan properti keluarga Jiang. Omong kosong. Aku mencintai mereka. Jika kau benar-benar mencintai mereka, bagaimana kau bisa secara pribadi mendorongnya ke dalam api? Cintamu terlalu munafik. Benar. Karena kau sudah tahu segalanya, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Muyu, bahkan jika aku tamat hari ini, kau harus ikut aku ke neraka. Kau pergi ke neraka. Muyu, Muyu, Nyonya, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak saya. Ibu, jika ibu bersikeras mengakui Muyu, maka aku juga tidak akan mengakui ibu. Kalau begitu kau mati juga. Bagaimana kau bisa membantu Muyu? Aku adalah kakakmu. kamu sudah lama bukan saudara kandungku yang sebenarnya. Satu-satunya adikku adalah Muyu. kamu juga bukan putriku. Anda adalah iblis. Mulai sekarang, Anda dan saya tidak memiliki hubungan apapun. Ibu, ayah, kakak, aku adalah keluargamu. Bahkan jika aku bukan darah daging kandungmu, aku sudah tinggal bersamamu selama 18 tahun. Bagaimana kalian bisa begitu berdarah dingin padaku? Tanyakan pada dirimu sendiri. Jiang Shiro, kamu tidak lagi layak menyandang nama keluarga Jiang. Jiang Shiru, Anda dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Ikutlah dengan kami sekarang. Lepaskan aku. Nyonya, kau seharusnya tidak menolongku hari itu. Dengan menangkis pisau itu, kau baru saja bangun. Tubuhmu sangat lemah. Dokter bilang, kau butuh setengah tahun untuk pulih dari cedera ini. Seorang ibu akan melakukan apa saja demi anaknya. Dia bisa melakukan apa saja. Anda masih belum memanggil saya. Ibu, apakah Anda masih belum memaafkan saya? Tidak, Nyonya, aku tidak percaya. Aku punya ibu yang begitu luar biasa. Aku takut jika aku memanggilmu, semuanya akan kembali ke awal. Aku takut ini hanya mimpi. Bagaimana mungkin itu mimpi? Xiaoyu, kita adalah saudara-saudara. Jangan ragu memanggilku tanpa khawatir. Apa hasil dari persidangan itu? Pengasuh dan Jiang Shiro dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Xiaoyu, mulai sekarang, mereka tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Orang tuamu berutang padamu atas masa lalu. Di waktu yang akan datang, kami akan mengganti rugi kepadamu 2 kali lipat. Xiaoyu, mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Cepat panggil kami ibu dan ayah. Ibu. Ayah. Yayasan Jiang Yu telah didirikan khusus untuk membantu gadis-gadis miskin bersekolah. Di masa lalu ibu dan ayah gagal membantumu. Aku harap ini membantu lebih banyak gadis. Terima kasih, Ayah.
Keluarga tidak perlu mengucapkan terima kasih. Xiao Yu, percayalah pada ayah. Di masa depan kamu akan menjadi putri kecil paling cantik di dunia. Di masa depan kakak juga akan memanjakanmu menjadi seorang putri kecil. Kami akan selalu mencintai Xiao Yu. Kami akan selalu mencintaimu.